إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي ادواه عندي حتى لو بصعب واقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para pengurus Masjid Delatinas Al-Aqsa yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi, dan semoga masjid ini sekali lagi mampu menjadi mercusuar ilmu dan persaudaraan di antara kaum muslimin. Semoga Allah memberkahi setiap para pengurusnya, Allah membimbing setiap para jamaahnya menuju kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, karena sesungguhnya seberat apapun ujian yang kita hadapi tidak akan pernah sebanding dengan luasnya rezeki dan kebaikan yang Allah lapangkan pada kehidupan kita. Semoga inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur, karena syukur itu merupakan perkara yang sering sekali kita menjadi amnesia. Makanya Allah mengulang di dalam surat Ar-Rahman 31 kali ketika Allah menyampaikan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terhadap nikmat Rabbmu manakah yang kamu dustakan. Dan tidaklah Allah mengulang ayat ini berulang-ulang di dalam Al-Quran, karena para ulama menyampaikan karena manusia cenderung amnesia terhadap setiap nikmat yang sudah Allah berikan dan cenderung mendustakan setiap kebaikan yang sudah Allah berikan. Inilah yang menjadikan kita berusaha dan berupaya bagaimana kita selalu bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang kita berikan. Apapun kesulitan, apapun kesukaran yang mungkin hari ini dihadapi, maka sesungguhnya setiap kesulitan itu akan diiringi dengan dua kemudahan. Dan setiap apapun kesulitan dari ujian yang Allah berikan tidak sebanding dengan kebaikan dan anugerah yang sudah Allah berikan dan Allah lapangkan pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga kita senantiasa memiliki perangkat hati dan perangkat jiwa untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Kepada seluruh para santri, kepada seluruh para santriwati dimanapun kita berada, tentunya kita mengetahui betul perjalanan kita menuju kepada Allah merupakan perjalanan yang berat dan perjalanan yang ringan. Perjalanan yang berat dan merupakan perjalanan yang tidak ringan. Allah tidak pernah menyampaikan dan Allah tidak pernah mengatakan perjalanan ini adalah perjalanan yang mudah. Tetapi perjalanan kita menuju kepada Allah ibaratnya sebagaimana jalan menanjak, yang tentunya menguras tenaga, menguras energi yang kita miliki, menuju kepada sebuah cita-cita besar dan agung, bagaimana kita mendapatkan dan meraih rahmatnya Allah yang sebanding dengan surganya dan kenikmatannya. Di dalam perjalanan kita, menghambakan diri kepada Allah, kita menghadapi ragam ujian, dan tentunya setiap dari kita akan menghadapi minimal 4 fitnah yang kita jumpai dalam perjalanan kita. Fitnah itu yang pertama, datang dari diri kita, bahwasanya terkadang Allah uji melalui diri kita. Ada yang tiba-tiba ditakdirkan sakit, ada yang tiba-tiba divonis dengan penyakit yang dia tidak pernah duga, yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Tetapi dia mendapatkan fitnah pada dirinya dengan sakit dan penyakit yang dia derita dan dia dapatkan.
Terkadang fitnah itu bukan pada dirinya, tetapi fitnah itu pada harta. Ada di antara sebagian saudara-saudara kita yang mereka diberikan kesempitan dan begitu sulit untuk mendapatkan sesuap nasi, dan ketika mereka sulit untuk mendapatkan rezeki, ketika dia mendapatkan fitnah pada hartanya. Kadang-kadang kita mendapatkan fitnah pada kehormatan kita. Kadang-kadang kehormatan kita diuji oleh seseorang yang mereka tidak pernah kita kenal, tetapi menghujat kita, menodai kita, mencoreng nama kita, yang kita terkadang sejatinya tidak pernah menggoda dan tidak pernah mencoreng namanya dia, tetapi ternyata dia memberikan fitnah pada kehormatan kita. Dan ternyata juga ada fitnah pada keluarga kita. Terkadang kita mendapatkan fitnah pada keluarga kita, pada suami kita, pada istri kita, ataupun pada anak keturunan kita. Dan itu merupakan 4 fitnah yang sejatinya setiap manusia dimanapun dia berada, dia dikepung dengan 4 fitnah itu. Fitnah pada dirinya, fitnah pada hartanya, fitnah pada kehormatannya, dan fitnah pada keluarganya. Inilah yang menjadikan kita akhirnya sering merasa terkuras emosi kita, terkuras energi yang kita miliki ketika kita melewati berbagai macam fitnah, yang tentunya fitnah itu tidak bisa dihadapi dengan sebelah mata. Ada banyak yang harus kita korbankan, ada banyak yang harus kita berikan menghadapi semua fitnah itu. Dan itulah yang menjadikan terkadang iman turun ke bawah pelan-pelan, sampai akhirnya terkadang energi ketaatan kita menjadi berkurang setelah terkuras dengan berbagai macam fitnah yang kita temukan pada kehidupan fitrah sebagai manusia. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya mencoba untuk mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Ketika kita menyadari pada kehidupan kita pasti akan menemukan 4 fitnah yang kita jumpai pada kehidupan. Maka salah satu di antara booster, di antara energi yang bisa kita hadirkan kembali untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, supaya kita tetap kuat berjalan menuju kepada Allah dengan apa yang Allah ridhoi, yaitu adalah dengan kembali mengingat surga. Karena sesungguhnya mengingat surga, mengingat gemericiknya, mengingat kenikmatan yang Allah sediakan, mengingat pertemuan kita dengannya, mengingat pertemuan kita dengan para nabi, mengingat pertemuan kita dengan keluarga yang kita cintai yang sebagian besar telah meninggalkan kita, maka itulah yang menjadi booster untuk meningkatkan kembali dan menjadi sebuah vitalitas keimanan kita untuk terus berjalan menuju kepada Allah walaupun kita diserang bertubi-tubi dengan berbagai macam fitnah yang datang mengalir pada dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betapa besarnya kita memiliki quality time. Bagaimana quality time kita adalah membayangkan tentang surga dengan apa yang Allah janjikan kepada setiap dari kita, dari setiap hamba ketika mereka terus mengingat surga. Maka mengingat surga itu adalah sebuah kekuatan yang terus menjadikan kita mampu berjalan menuju kepada apa yang Allah ridhai dan menuju kepada apa yang Allah cintai. Inilah pula yang menjadikan kita pada kesempatan ini membahas tentang sebuah kitab, sebuah buku yang kita kaji dan kita pelajari secara runut, secara sistematik, yaitu tentang 175 jalan ke surga. Untuk membahas tentang apa yang harus kita lakukan, transaksi apa pada ketaatan yang harus kita kerjakan, supaya kita mampu memantaskan diri kita untuk meraih rahmatnya Allah. Karena surga didapatkan bukan dengan santai, surga didapatkan bukan leha-leha, tetapi sesungguhnya surga itu didapatkan dengan sebuah transaksi ketaatan yang berbasis dengan ilmu, berbasis dengan referensi dari setiap ayat dan setiap hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, supaya kita menuju kepada apa yang dicintai oleh Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas tentang 175 jalan ke surga, yang membahas tentang apa perkara, apa ibadah, dan apa variasi ketaatan, yang ternyata ketaatan itu bisa mendorong kita menuju kepada surganya Allah. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak, apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini,
Karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui Ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat kejadian. apalah arti baik secara zahir. Kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, Dia selalu menelisik detail. sekali lagi, mengingat surga itu adalah kekuatan. Menzoom inkan surga, menjadikan kita semakin besar kekuatan di dalam menapak jalan keimanan. Tetapi kalau kita menzoom inkan dunia terus-menerus, dengan kenikmatan, fasilitas, material yang kita inginkan pada kehidupan dunia, itulah yang menjadikan kita pasti kelelahan dan pasti keletihan. Semoga dibalik hingar-bingar dunia hari ini dipertontonkan kepada kita setiap waktunya. Mungkin semoga kita termasuk orang mukmin yang memiliki quality time untuk berpikir tentang kehidupan akhirat dan berpikir tentang surga yang kita ingin peroleh dan kita ingin dapatkan pada kehidupan kita berikutnya. Siapapun yang mengingat surga, maka akan terasa kecil nilai dunia. Tapi siapapun yang mengingat dunia terus-menerus, dia akan kelelahan, dia akan berada pada keresahan, dia berada pada keletihan yang tidak ada ujungnya. Dan siapapun yang mengincar dunia, lalu menafikan surga yang harus dia hadirkan pada kehidupannya, maka itulah yang menjadikan dia akan berada pada kelemahan dan kelemahan pada keimanan dia. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas tentang 175 jalan ke surga. Kita bahas, kita pelajari supaya amal-amal ini mampu kita rangkai pada kehidupan kita beribadah dan menghambakan diri kepada Allah. Kemarin kita telah membahas dan telah menyampaikan tentang bagaimana keutamaan menggali kuburan, memandikan mayit dan mengkafani. Bagaimana kita mengetahui memandikan mayit, mengkafani merupakan sebuah amal yang ternyata begitu besar di sisi Allah. Karena ternyata mayit ketika dia tidak mampu berbuat apa yang harusnya dia lakukan sendiri secara mandiri, tapi ketika dia dimatikan, orang-orang yang mereka merelakan dirinya untuk memandikan, rela untuk mengkafani, maka mereka memiliki sebuah nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita bahas. Sekarang kita menuju kepada poin yang ke-28. Termasuk di antara anak tangga kita menuju kepada surganya Allah, yaitu adalah ketika diterangkan oleh Rasulullah SAW. Di antara anak tangga yang bisa menghantarkan kita kepada puncak ketinggian surga, yaitu adalah ketika kita melapangkan waktu kita untuk mensolati jenazah dan melapangkan waktu kita untuk mengantarkan jenazah. Jadi di dalam penyelenggaraan jenazah itu terbagi menjadi 2. Dari memandikan dan mengkafani, maka ini memiliki keutamaan yang besar. Dari mensolatkan hingga menguburkannya, ini juga memiliki keutamaan. Makanya siapapun seorang muslim yang mereka memperhatikan kewajiban fardu kifayah ini, mereka memandikan, mereka mengkafani apabila diberikan amanah oleh keluarganya, lalu mereka mensolati sampai menguburkan ke pemakaman, maka dia memiliki keutamaan yang besar. Dan keutamaan itu merupakan keutamaan yang harusnya tidak boleh dipandang lalai, tidak boleh dipandang sebelah mata, dan tidak boleh dianggap lalai bagi mereka yang memulung amalan menuju kepada surga. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan dalam satu riwayat Muslim, "Man shalla ala janazatin walam yatba'ha falahu qiratan. Fa in tabi'aha falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala asgharuhuma mislu ukhudin."
Maka Rasulullah SAW menyampaikan barang siapa yang mensolati jenazah, tetapi dia tidak mengantarkan, dia hanya mensolati saja. Jadi sholat jenazah yang kita lakukan, sholat jenazah yang kita kerjakan, kalau kita sholat jenazah memintakan ampunan kepada orang yang meninggal dunia dari kerabat yang kita kenal atau seorang muslim yang kita ketahui, tetapi kita tidak mengantarkan ke kuburan, maka kita mendapatkan 1 qirat, kata Rasulullah. Wa man shalla summa tabi'aha, siapapun yang sholat lalu mengikuti jenazah itu sampai ke area kuburan, maka dia mendapatkan 2 qirat, kata Rasulullah. Maka sahabat itu berkata, wa mal qiratan ya Rasulullah. Apa yang dimaksudkan dengan qirat? Apa yang dimaksudkan dengan qiratan ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab bahwasanya qirat itu artinya pahala yang dia dapatkan sebanding dengan beratnya gunung Uhud. Sebanding dengan beratnya gunung Uhud. Dan itu menunjukkan kepada kita besarnya keutamaan untuk mensolati dan besarnya keutamaan untuk menghantarkan kolakasi jenazah ketika dia dikuburkan. Sebelum kita membahas tentang ini, tentunya ini merupakan sebuah pelajaran besar yang kita harus paham. Bahwasanya transaksi manusia kepada Allah itu transaksi yang luar biasa. Transaksi kepada Zat yang Maha Kasih, di mana Allah tidak pernah berhitung untuk memberikan kebaikan kepada mereka yang menepati kewajiban mereka di dalam syariat yang Allah turunkan. Kita bisa membayangkan sholat jenazah. Sholat jenazah itu kalau kita lihat durasinya, sholat jenazah itu durasinya tidak sampai 5 menit. Sholat jenazah itu durasinya tidak sampai 5 menit. Tapi sholat jenazah walaupun durasinya tidak sampai 5 menit, tetapi keutamaan yang didapatkan, kata Rasulullah, falahul qirat, dia mendapatkan 1 qirat. 1 pahala kebaikan yang beratnya sebanding dengan gunung Uhud. Nah, kita bisa membayangkan betapa beruntungnya perniagaan yang diberikan kepada Allah. Perniagaan yang diberikan kepada Allah itu perniagaan yang datang dari zat pembeli yang ketika membeli amalan itu jauh lebih besar dari apa yang kita berikan kepada pembeli zat yang sempurna ini. Makanya saya sering berkata di dalam banyak kesempatan kan, kita ambil contoh bagaimana transaksi kepada Allah itu selalu menguntungkan. Dan keuntungannya itu ribuan, bahkan jutaan kali lipat. Kalau kita melihat kepada sholat fajar. Sholat fajar itu merupakan sholat yang ringan. Sholat itu tidak disunahkan membaca surat-surat yang panjang. Rakaat yang pertama cukup membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua cukup membaca surat Al-Ikhlas. Totalnya sholat fajar itu tidak sampai 5 menit. Dan ringan. Bahkan Nabi saja diterangkan dalam keterangan Aisyah, aku kalau melihat sholat fajarnya Nabi seakan-akan aku menduga Nabi tidak membaca Al-Fatihah karena saking begitu ringannya, pendeknya beliau ketika berdiri pada rakaat yang pertama dan yang kedua. Tapi walaupun sholat sunnah fajar merupakan sholat yang paling ringan, Masya Allah ya, tapi sebanding dengan dunia dan seisinya. Dan kita bisa menghitung, dan kita tentunya tidak bisa menghitung berapa nilai yang ada pada kehidupan di dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau di total, batu baranya, emasnya, peraknya, belum apa yang ada di atas muka bumi. Maka itu kalau kita melaksanakan sholat sunnah fajar. Itulah transaksi sama Allah. Sudah modalnya dari Allah, kemudian kita diberikan semuanya oleh Allah, dari nafas, dari air, sampai tubuh kita. Semuanya modalnya dari Allah. Lalu melakukan sesuatu kepada Allah dan Allah membelinya dengan alat tukar yang jauh lebih besar dari apa yang kita berikan di dalam transaksi akhirat ini. Itulah transaksi dengan Allah. Sama pula ketika kita melihat sholat jenazah. Sholat jenazah itu ringan. Sholat jenazah itu rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah. Rakaat yang kedua membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Rakaat yang ketiga membaca doa kepada jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhul jannah wa aidhu min adabil qabr. Ya. Wa adkhilhul jannah wa aidhu min adabil qabr. Kemudian rakaat yang keempat membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu Allahumma firlana
walil muslimin. Maka kalau di total durasinya tidak sampai 5 menit, tetapi pahala yang diperoleh dan didapatkan sebanding dengan Gunung Uhud. Yang itu merupakan amalan yang besar pahalanya dan prospek di dalam urusan akhirat ketika dilihat pada konteks pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang memberikan sholatnya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sholat jenazah memiliki keutamaan yang sebesar ini, yang selama ini mungkin kita sering tidak perhatikan. Maka para ulama mengatakan, pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, sholawat kita kepada Rasulullah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sholat jenazah memiliki keutamaan yang sebesar ini, yang selama ini mungkin kita sering tidak perhatikan. Maka para ulama mengatakan karena sholat jenazah merupakan sholat yang ditujukan kepada orang lain. Apapun ibadah yang sudah diniatkan untuk orang lain dan manfaatnya dirasakan orang lain, ibadah yang manfaatnya dirasakan oleh orang lain itu lebih besar daripada ibadah yang hanya manfaatnya kembali kepada dirinya. Makanya sholat jenazah ini memiliki keutamaan besar pahalanya. Karena manfaat yang dilakukan ketika melaksanakan sholat jenazah, manfaatnya itu dirasakan langsung sama si mayit ketika dia didoakan dengan permintaan ampunan. Ya. Dan ini memiliki keutamaan yang besar. Dan ini merupakan salah satu bentuk takzim kita yang terakhir kepada orang yang kita kenal sebelum dia menghadapi suasana kehidupan alam barzah. Maka sesungguhnya doa yang kita lakukan, doa yang kita sampaikan di dalam sholat itu, maka bisa jadi mempengaruhi kebaikan dan bisa memberikan kebaikan kepada jenazah ketika dia menghadapi kehidupan berat di alam barzah. Itulah sholat. Makanya termasuk di antara perkara yang harus selalu kita lakukan kalau mendengar seseorang itu meninggal dunia, ya minimal harus mensolati. Kalau mengkafani, kalau memandikan, mengkafani biasanya dipegang penuh kekuasaan itu oleh keluarganya. Yang bisa dilakukan kaum muslimin yaitu adalah mensolati, minimal mensolatinya. Dan kita tidak bisa tergerak untuk meringankan langkah kaki kita untuk mensolati sampai kita terbayang pahala besar yang dikandung dan dijanjikan bagi mereka yang sholat. Kalau sampai sholat, maka dia mendapatkan 1 qirat. Tapi kalau kemudian setelah dia sholat kemudian mengiringi jenazah, maka dia mendapatkan tambahan lagi 2 qirat. Dan memang mengikuti jenazah itu merupakan sebuah kesempurnaan dari proses penyelenggaraan jenazah kita. Dan tentunya sudah pernah saya sampaikan dalam pertemuan kita sebelumnya. Kenapa mengikuti jenazah itu termasuk salah satu amalan yang sangat besar keutamaannya? Karena mengikuti jenazah itu merupakan salah satu proses kita untuk mengingatkan hati kita kembali bahwasanya kehidupan kita akan mengalami dengan apa yang dialami oleh orang yang sedang kita ikuti menuju ke alam kubur. Dan itu merupakan proses untuk membersihkan hati dari karat. Karat yang menempel pada jiwa kita ketika selama ini hidup dengan berbagai macam permainan sendagura yang kita jumpai pada kehidupan di dunia. Maka Allah itu memberikan sebuah ruang waktu khusus ketika ada orang yang kita kenal meninggal dunia. Lalu ada syariat untuk mengikuti jenazah orang yang meninggal dunia.
Bagaimana kita mendapati kalau memang sebagaimana di kampung ya masih terjaga sunahnya, dipikul kerandanya lalu kita mengikuti di belakang, maka itu merupakan salah satu bentuk dari proses kita membersihkan hati. Karena dengan melihat jenazah itu kita diperintahkan diam. Jadi kalau kita mengikuti jenazah, maka posisi paling sunnah mengikuti jenazah itu di belakang. Bukan posisi sebelah kanan, bukan posisi sebelah kiri, bukan pula di depan. Tapi posisi yang paling afdal itu di belakang. Dari keranda ketika diarak menuju kepada kuburan. Maka ketika posisi kita di belakang dari keranda yang diusung itu, maka kita tidak disunahkan untuk membaca Al-Quran, kita makruh untuk ngobrol, kita makruh untuk menerima telepon, kita makruh untuk berbicara. Tetapi sunnahnya, posisi sikapnya seorang yang paham, yaitu dia diam. Lalu dia melihat ke arah keranda itu ketika dibawa ke area kuburan. Supaya menimbulkan efek bagaimana mengingatkan kematian dan membentuk sikap zuhud pada hati. Dari urusan dunia setelah dia menguburkan orang yang dia kenal ketika wafat. Lalu dia berpikir, apa yang sedang terjadi sama saudara saya hari ini ketika dibawa ke alam barzah, itu merupakan sebuah proses yang pasti saya akan temukan. Dan kematian itu akan datang. Karena tidak ada batasan paling tipis antara hidup dan mati kecuali adalah batasan ajal. Dan itu yang didapatkan. Dan itu yang akhirnya memberikan banyak poin kebaikan kalau kita mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah, sunnahnya berjalan kaki. Sunnahnya berjalan kaki. Kalau naik motor, naik mobil karena kondisinya jauh, yaitu sesuai dengan kultur dan kebiasaan karena mungkin kuburannya jauh. Tapi kalau di kampung-kampung, maka kembali kepada kultur sunnahnya, yaitu adalah berjalan kaki. Berjalan kaki, tidak ngobrol, tidak melakukan apapun, sampai masuk ke area kuburan disunahkan melepaskan sandalnya. Lalu kita mengikuti dan disunahkan bagi kita melihat liang lahat. Kita mendekat ke liang lahat, lalu melihat bagaimana proses ketika sang jenazah dimasukkan ke area liang lahatnya. Ketika dimasukkan ke liang lahat, kita melihat langsung. Dan biasanya gambaran yang paling jujur kalau kita melihat seseorang dimasukkan ke liang lahat, maka gambaran paling jujur yang sama antara setiap orang yang berkerubung di sekitar lubang liang lahat itu apa? Dia pasti membayangkan dirinya kalau itu nanti akan terjadi. Dia pasti akan membayangkan kalau itu terjadi sama dia. Maka dimasukkan, lalu kita tunggu, lalu dimulailah proses ketika menguburkan. Ketika proses menguburkan sudah dilakukan, sampai akhirnya membuat gundukan tanah, disunahkan bagi kita untuk mendengarkan mungkin 1-2 kalimat yang disampaikan untuk mengingat kematian dan memintakan doa kepada penghuni kubur supaya penghuni kubur diberikan kemampuan, diberikan sabat, diberikan keteguhan iman untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Lalu setelah itu disunahkan sebelum kita bubar, yaitu disunahkan bagi kita mengepal-ngepal tangan, mengepal-ngepalkan tanah yang di area gundukan tanah itu, lalu kita mengulang kembali permintaan ampunan kepada penghuni kubur. Kita kepalkan tanah sembari kita mengucapkan Allahumma firlahu. Kita kepalkan kembali Allahumma firlahu. Kita kepalkan kembali Allahumma firlahu. Dan itu ketika sudah diselesaikan dengan cara yang semacam itu, maka kita mendapatkan 2 qiraat kebaikan dan kita akan membawa sesuatu yang baik ketika hati kita mengingat kematian. Dengan mengingat kematian menghidupkan kembali hati kita. Tentunya masalah ini juga harus kita mulai terangkan tentang masalah wanita. Bagaimana kedudukan wanita, Ustadz? Maka wanita tentunya tetap mereka disunahkan untuk melaksanakan sholat jenazah. Itu juga merupakan fardu kifayah untuk berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan pun disunahkan untuk melaksanakan sholat jenazah. Dan perempuan pun mereka diperbolehkan untuk mengikuti jenazah. Cuma ketika mengikuti jenazah, maka tolong ketika mengikuti jenazah itu dipersilahkan jamaah laki-laki dulu. Maka yang perempuan mengambil tempat supaya tidak terjadi campur dan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Lalu membiarkan para laki-laki menyelesaikan proses penguburannya.
lalu menyempurnakan proses penguburannya, dan para wanita hendaknya mereka menahan diri untuk tidak masuk ke pekuburan ketika di situ masih ada laki-laki. Dan memang mengikuti jenazah secara langsung di belakang jenazah juga sebagian ulama mengatakan makruh. Memang harus di belakang agak jauh. Kenapa mengikuti jenazah langsung di belakangnya keranda jenazah itu bagi perempuan itu makruh? Dikhawatirkan perempuan itu akan terjebak kepada niyahah ketika hatinya yang didominasi dengan perasaan tidak kuat melihat bagaimana jenazah orang yang dia cintai mulai mengarah kepada tempat liang lahat, dan dia akan segera berpisah dengan orang itu. Makanya sebagian ulama berpegang makruhnya para perempuan untuk mengikuti langsung jenazah. Tapi kalau jenazah itu sudah dibawa, para laki-laki mengikuti jenazah, perempuan di belakang laki-laki. Ketika sampai di area kuburan, para perempuan itu menahan diri untuk tidak masuk dan tidak menjadi ikhtilat di area kuburan. Yang berkerumun di liang lahat itu adalah para laki-laki, supaya para perempuan tidak tampak di area pada saat itu, supaya tidak ada ikhtilat dan tidak ada tangisan-tangisan yang bisa mengarah kepada ratapan. Maka setelah selesai, ketika para laki-laki dan bapak-bapak sudah mulai bubar, baru masuklah keluarga-keluarga dari kalangan wanita untuk ikut mendoakan, mengepalkan tanah sembari memintakan ampunan kepada penghuni kubur. Nah, ini yang menjadi salah satu di antara perhatian yang harus kita pahami dengan baik. Makanya ada sesuatu yang memang harus diluruskan kalau pada keadaan hari ini ya. Jauhkanlah orang ini dari neraka, ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu, semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. Makanya ada sesuatu yang memang harus diluruskan kalau pada keadaan hari ini ya. Hari ini banyak perempuan yang mengikuti penyelenggaraan jenazah. Banyak perempuan yang ngikutin penyelenggaraan jenazah. Tapi ketika mereka mengikuti penyelenggaraan jenazah, mereka ikhtilat. Bahkan tidak sedikit yang mungkin ketika keranda masuk ke area kubur, para perempuannya langsung di belakang kerandanya. Para laki-lakinya malah di belakang. Ini tentunya kurang betul dan kurang bijak apabila ini terjadi. Lalu para perempuannya menguasai sekitar lubangnya. Walaupun kita tidak nafikan itu memang keluarga, mungkin itu istrinya, mungkin itu adalah adiknya, mungkin itu kakaknya perempuan. Tapi sebenarnya tidak semacam itu yang disampaikan dan dicontohkan oleh para sahabat Nabi ketika meninggal di antara keluarga mereka. Jadi perempuan itu nanti supaya menghindari ratapan, karena perempuan sekali lagi didominasi oleh perasaan. Ketika perempuan didominasi dengan perasaan, itulah yang dikhawatirkan akan terjadi sebuah tangisan yang mengarah kepada ratapan, yang mana itu bisa berpotensi menjadi dosa besar. Karena perasaan itu beda dengan laki-laki. Perempuan itu didominasi oleh perasaannya. Makanya tahan diri di luar, lalu ketika selesai masuklah ke kuburan, lalu berdoalah dan mintakanlah ampunan. Sekali lagi, mintakanlah keteguhan iman ketika dia menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir. Was'alulahu tasbit fa'innahul an yus'al. Makanya Rasulullah SAW kalau habis menguburkan, Rasulullah mengatakan, mintalah kepada Allah supaya fulan ini diberikan keteguhan iman.
Fa innahul an yus'al, karena dia baru saja ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan kita memberikan doa dan memintakan keteguhan iman untuk beliau. Maka ketika kita melakukan perkara ini, maka siapapun di antara kaum muslimin yang mereka ketika mendengar kematian lalu bergegas, kalau mampu dia memandikan, kalau tidak mampu mungkin kalau mampu dia mengkafani, kalau mampu dia mensolatkan, sampai akhirnya dia menguburkan. Orang yang mensolatkan lalu dia menguburkan sampai ketika dimasukkan jenazah itu ke liang lahat, maka yang pertama yang dia dapatkan dari kebaikan itu adalah dia mendapatkan 2 qirat. Pahalanya sebanding dengan beratnya gunung Uhud. Dan itu merupakan amalan besar, seberat gunung Uhud amalan itu. Maka yang kedua yang kita dapatkan, sesungguhnya momen ketika seseorang itu mensolati, momen ketika seseorang mengikuti jenazah, itu merupakan bagian dari pembersihan dan penyucian hati. Dari kuatnya dominasi dunia dengan permainannya, ketika melihat kematian, maka tidak ada nasihat yang paling indah kecuali nasihat yang didapatkan dari kematian ketika kita melihat langsung orang yang kita kenal menuju kepada alam barzah pada hari ketika dia sudah tidak bisa bereaksi dengan apapun. Makanya salah satu di antara nasihatnya para ulama untuk melembutkan kembali hati kita itu mengikuti jenazah. Mendatangi orang yang sakaratul maut, melihat orang yang mati, kata Hasan al-Basri. Hasan al-Basri pernah dikisahkan bagaimana dia merasakan hatinya mulai mengeras. Maka Hasan al-Basri, seorang ulama besar di kalangan tabi'in, maka yang beliau kerjakan adalah beliau mendatangi orang yang sakaratul maut. Beliau lihat orang sakaratul maut sampai kematiannya. Beliau mengikuti jenazah sampai di kuburannya. Maka beliau pulang bertambah keimanannya. Bahkan dalam beberapa waktu dia tidak doyan untuk makan. Karena masih kuatnya bayangan orang yang sakaratul maut dan orang yang mati ketika mereka dimasukkan ke area kuburan. Ini yang kita harus miliki. Makanya Masya Allah ya, semoga hati kita masih terjaga pada fitrahnya. Hati yang terjaga masih pada fitrah itu adalah hati yang masih mampu mengambil pelajaran di balik setiap kematian dari orang yang kita kenal dan orang yang kita paham. Kalau hati sudah tidak berada pada kondisi fitrahnya, salah satu indikator hati tidak lagi berada pada fitrahnya, yaitu ketika hati sudah membatu, tidak merasakan arti, tidak merasakan ketakutan, tidak merasakan bertambahnya iman dia, ketika dia mengikuti proses jenazah, lalu justru dia ketawa-ketawa, tertawa terbahak-bahak ketika mengiringi orang meninggal dunia, dan tidak sama sekali mengambil pelajaran dari jenazah yang dia lihat dan dia saksikan. Hati-hati, kalau sudah semacam itu, kata para ulama, ini merupakan salah satu indikator hati sudah membatu dan hati sudah mulai mengeras. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami, inilah keutamaan di dalam kita mensolatkan dan mengiringi jenazah sampai meninggal dunia. Kemudian poin yang ke-29. Pada poin ke-29 dikatakan salah satu anak tangga berikutnya setelah anak tangga pada poin yang ke-28, anak tangga berikutnya yaitu adalah adalah keutamaan untuk memperbanyak jumlah orang yang mensolati jenazah dari kalangan ahlu tauhid. Jadi salah satu di antara yang harus selalu menjadi sebuah planning, yang selalu menjadi planning pada kehidupan kita adalah kita harus selalu berusaha berdoa kepada Allah dan mengupayakan dengan ikhtiar supaya yang kita jalani pada kehidupan bisa mengumpulkan orang-orang baik yang solih yang kita kenal, supaya orang baik dan solih yang kita kenal kelak yang akan mensolati kita ketika meninggal dunia. Ya, karena ketika riwayat ini yang nanti akan kita baca, riwayat ini harus memberikan sebuah planning pada kehidupan kita. Bagaimana riwayatnya? Rasulullah mengatakan, "Mamin rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah syai'an illa syafa'ahumullahu fih." Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah seorang muslim dia meninggal lalu ada 40 orang yang solih yang dia tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, mensolati jenazahnya,
kecuali Allah memberikan syafaat kepada jenazah yang disolati sama 40 orang yang solih yang tidak berbuat syirik. Di sini Rasulullah SAW tidak menggunakan bentuk kata muslimun, yaitu adalah fayakumu ala janazatihi arba'una musliman. Tapi Rasulullah menggunakan sifat yang lebih spesifik daripada kata muslim, yaitu arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an. Jadi laki-laki atau seseorang yang dia tidak pernah berbuat syirik, karena tidak berbuat syirik itu merupakan salah satu kuat indikator dari kesolihan. Jadi orang yang mereka disolati sama 40 orang yang solih, yang sepanjang hidupnya mereka menjaga dari kesyirikan pada kehidupan mereka. Kalau 40 orang solih ini hadir pada saat pemakaman kita, mensolati kita, maka ucapan-ucapan mereka ketika mensolati kita, 40 orang ini akan naik dan menjadi sebuah syafaat bagi jenazah yang disolatkan oleh mereka. Maka inilah yang menjadi sebuah pelajaran, faedah besar. Hadis ini memberikan kepada kita faedah besar. Bagaimana kita ketika mengarah kepada sebuah titik ajal yang kita akan jumpai dan pasti kita akan injak garis ajal kita. Bagaimana kita mengupayakan di dalam muamalah, di dalam interaksi, di dalam kita berteman, di dalam kita bersahabat, pastikan bahwasanya kita memiliki setidaknya minimal 40 orang solih yang kita kenal dengan baik, dan nama kita indah di posisi hati mereka. Lalu ketika kita meninggal, kita harapkan 40 orang solih yang kita goreskan nama kita dengan baik di hati mereka. Merekalah yang tulus untuk datang ketika mendengar kematian kita, dan merekalah yang tulus memberikan waktu yang terbaik mereka untuk mendoakan kita di dalam salat jenazah yang kita lakukan. Makanya orang yang beriman di dalam hidupnya, salah satu hal yang sering dilalaikan oleh kebanyakan muslim itu apa? Bagaimana dia itu terus berupaya supaya dia disolatkan sama orang-orang solih. Makanya konsep hidupnya itu harus dekat dengan orang solih. Bukan menunggu bola dioperkan kepadanya, tetapi sifatnya adalah dia menjemput bola untuk berteman dan bersahabat dengan orang-orang solih, dari kumpulan orang-orang solih. Lalu dia menggoreskan kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang-orang solih itu dengan akhlaknya yang mulia. Walaupun mungkin amal kita, perbuatan kita terkadang mungkin belum sebanding dengan orang solih itu, tapi menggoreskan nama kita di hati mereka dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan, maka itulah harapan yang membumbung besar dan membumbung tinggi supaya ketika mati disolatkan oleh mereka. Ini hal yang harus hadir di pikiran kita. Ada beberapa hari yang lalu istri saya bercerita, kami baru saja mengadakan satu kajian taklim di satu tempat. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله. Ada beberapa hari yang lalu istri saya bercerita, kami baru saja mengadakan satu kajian taklim di satu tempat.
Ketika habis menyampaikan kajian di tempat itu, saya ditemuin oleh beberapa ustadz, kami ngobrol, berbicara di tempatnya beliau. Beliau sebagai Shahibul Bait menyediakan hidangan, sajian makanan yang terbaik untuk para tamu dan untuk kami yang mengadakan dakwah di tempat beliau. Ketika saya ketemu dengan banyak ustadz yang saat itu menemui kami habis kajian, Masya Allah, maka sang Shahibul Bait ini terharu gitu. Lalu beliau katanya sempat meneteskan air mata dan membayangkan orang-orang semacam inilah yang nanti saya harapkan mensolati saya ketika saya meninggal dunia. Masya Allah ya. Hal ini, sikap beliau ini tidak akan pernah mampu dilakukan kalau kita tidak memahami betapa pentingnya kita untuk terikat pada circle 40 orang-orang solid dan orang yang taat yang harus kita kenal. Yang sifat kehidupan kita menjemput bola ketika berdekatan dengan mereka. Dan kita harapkan ketika kita berdekatan dengan mereka, menggoreskan nama kita di hati mereka, maka merekalah yang akan memberikan kontribusi syafaat kepada kita ketika mereka menjaga hubungan mereka dengan Allah dan doa mereka menjadi doa yang mustajab. Lalu akhirnya kita disolatkan oleh mereka. Allah itu tidak minta banyak. Allah tidak minta 1.000. Allah tidak minta 2.000. Allah tidak minta 3.000. Allah lewat lisan Rasulullah itu cuma mengatakan kepada kita, arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an. 40 orang yang solih, yang betul-betul tidak pernah berbuat syirik, yang mereka lah mendoakan kepada kita. Dan itu yang akan menjadi sebab syafaat untuk kehidupan kita. Ya. Makanya ini harus hadir nih di pikiran kita mulai hari ini. Hadis ini jangan hanya dipahami dari bab keutamaan disolati. Hadis ini, hadis yang disampaikan Nabi di dalam riwayat Muslim, ini harus dipahami sebagai sebuah motivasi untuk kita. Berarti ayo ketika waktu masih ada, nafas masih kita tarik dengan dalam hirupan kita, kita harus berencana untuk dekat kepada orang solih. Orang solih harus mengenal kita. Walaupun mungkin kita tidak sebanding dengan amal-amal soleh yang dilakukan oleh mereka. Walaupun kita tidak sebanding dengan ketaatan mereka. Tapi hadis ini terus mendorong kita. Jangan malu untuk berdekatan sama orang soleh. Jangan menunggu kamu didekatin sama orang soleh. Tapi kamulah yang berusaha untuk mendekati orang yang soleh. Sabar terhadap apa yang mereka miliki. Kenapa? Bersama dengan orang soleh bukan berarti mereka tidak punya kesalahan. Mereka juga punya kesalahan, mereka juga punya kekurangan. Sabarlah bersama mereka. Supaya ketika kamu menggoreskan banyak kebaikan di antara orang soleh dengan lewat komunikasi, dengan cara silaturahmi yang kamu lakukan, kunjung sana, memberi hadiah kepada orang-orang yang kita lihat dalam kesolehan dan ketaatan, maka sesungguhnya kamu bisa berharap. Kalau 40 orang ini kok mereka nanti tergerak untuk datang, syafaat yang kamu peroleh pada kehidupan di alam kuburmu. Sekali lagi, syafaat yang kamu peroleh pada kehidupan alam kuburmu. Nggak main-main. Syafa'ahumullahu fih. Allah akan memberikan syafaat kepadanya. Apa arti syafaat bagi penghuni kubur? Kalau orang itu sudah mendapatkan syafaat kalau orang di dalam kubur sudah mendapatkan syafaat, tidak ada maknanya kecuali diringankan, dilapangkan urusan barzahnya. Dikuatkan ketika menghadapi fitnah dari malaikat munkar dan nakir dari pertanyaan yang diajukan. Kalau seseorang sudah mendapatkan syafaat ketika dia mati, artinya akan ditahan adab kubur untuknya. Orang kalau sudah mendapatkan syafaat dalam kehidupan barzahnya, dia akan diberikan pelita dan cahaya di dalam kuburnya. Syafaat. Ya Rabb, syafaat. Makanya yang kita harus pastikan itu adalah, sekali lagi yang sudah sering saya sampaikan, pastikan di handphone kita, circle pertemanan kita itu setidaknya memenuhi kuota minimal. Bahwasanya ada 40 orang solih yang taat kepada Allah. Bahkan kalau kita bisa mengenal orang solih, orang yang taat, orang yang berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang betul-betul kita ini berusaha untuk mendekat. Setidaknya masukkan dia di list nama yang antum harapkan nanti dia akan mensolati antum. Dengan berbagai macam upaya antum untuk mendekati beliau dan menarik hatinya. Dengan kebaikan-kebaikan yang antum tujukan untuk Allah. Tapi antum ingin supaya nama antum tergores indah di hatinya.
Karena dia ada orang-orang yang solih. Sebagaimana Abu Bakar, Umar berusaha betul bagaimana mereka itu tergores indah di hatinya Nabi SAW. Dan kalau itu kita lakukan, membuka diri, terus menjemput bola dengan kita berdekatan sama orang solih, maka sesungguhnya yang kita peroleh adalah syafaat. Dan syafaat itu hal yang besar. Saya sering sekali mengatakan, apa sih perumpamaan syafaat itu, Ustaz? Saya ambilkan sebuah perumpamaan. Syafaat itu secara bahasa itu adalah genap. Witir itu ganjil. Syafaat itu digenapkan. Syafaat itu kalau boleh saya ibaratkan dengan sebuah analogi yang sederhana. Saya ingin pergi ke Surabaya. Uang di kantong saya, misalkan uang di kantong saya, misalkan 100.000 setelah beli tiket. Anggap aja ini 10.000. 100.000, padahal saya punya keperluan di Surabaya sampai sepekan. Uang saya 600.000, 500.000 sudah habis untuk beli tiket. Bolak-balik pakai bis atau pakai kereta. Uang saya tinggal 100.000. Saya tidur di mana, makan apa? Padahal ini merupakan sebuah safar yang tidak bisa saya hindari. Saya tidak bisa hutang, saya tidak bisa yang lainnya. Tiba-tiba kita teringat, loh, saya punya teman di Surabaya. Teman saya, coba deh saya ngobrol karena dia pernah pesan ke saya. Nanti kalau kamu ke Surabaya, jangan lupa untuk hubungin saya ya. Saya marah kalau kamu ke Surabaya tidak ngabarin saya. Karena kita teringat janji itu, ya kita telepon kita. Assalamualaikum akhi, ya. Gimana kabarnya? Baik, saya mau ke Surabaya. Masya Allah, kapan antum ke Surabaya? Ujung telepon menjawab, iya saya akan ke Surabaya insya Allah pekan depan. Udah beli tiket? Sudah. Ya sudah, antum selama di Surabaya di rumah saya aja. Nanti ada mobil 2 itu di rumah saya, tidak kepake 1. Pakai aja, kau tidurnya di ruang tamu, ada ruang tamu yang saya bangun. Silahkan di rumah saya. Akhirnya kita ke Surabaya. Kemudian menginap di rumah teman kita, mobilnya sudah disediakan sama beliau, dan keperluan makan pun sudah ada bersama dengan beliau dengan keluarganya. Selama sepekan, uang 100.000 yang asalnya kurang dalam menanggung perjalanan dan cover perjalanan kita di Surabaya selama sepekan, tapi karena kita dapat bantuan dari teman kita, bisa jadi uang 100.000 ini malah tidak terpakai sama sekali, sampai kita balik lagi ke Jakarta. Perumpamaan syafaat itu kayak analogi sesederhana ini. Jadi kalau orang itu sudah mendapatkan syafaat, karena syafaat itu ada 2, ada syafaat am, ada syafaat khas. Syafaat khas itu miliknya Rasul. Ada syafaat am, ada syafaat umum. Salah satunya syafaat umum itu ini. Kamu sholat, disolati 40 orang jenazah. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang sholatmu ada yang kurang. Mungkin ada puasamu yang kurang optimal, mungkin ada sedekahmu yang kurang banyak. Tapi karena kamu di dalam hidupnya terus mendekat sama orang-orang solih dan terus berbuat baik dengan mereka dan menjaga hubungan baik dengan mereka, sampai 40 orang soleh ini datang, kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah-ibadah yang tadi kita lewati, tapi karena kita terus berbuat baik sampai 40 orang soleh ini mau datang mensolati kita, maka akhirnya kekurangan itu ditutupi, digenapkan dari keberadaan 40 orang soleh yang mendoakan kita dan mensolatkan kita. Masya Allah ya. Itu kan nikmat itu. Makanya apa? Orang ekstrovert, introvert, mau dia penutup, mau orangnya terbuka, apapun itu. Ini berlaku untuk semuanya. Berarti salah satu planning kita di dalam menghabiskan sisa umur kita ini apa, Ustadz? Salah satu planning di dalam sisa hidup kita itu adalah bagaimana di balik sisa kehidupan kita ada yang kita selipkan. Bagaimana kita terus berkenalan sama orang solih. Berusaha mendekat, minta tolong sama Allah supaya kita mendapatkan cintanya orang solih. Nabi saja memohon kepada Allah supaya diberikan cintanya orang solih. Itu Rasulullah SAW, itu Nabi. Mana doanya Nabi meminta cintanya orang solih, Ustaz? Nabi berkata di dalam salah satu doanya, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan amalan yang paling kau cintai.
ternyata poin yang kedua yang diminta Nabi itu apa? Cintanya orang yang mencintai Allah. Berarti Nabi saja memohon cintanya orang solih. Kenapa cintanya orang solih itu penting? Jadi cintanya orang solih itu penting pada kehidupan kita. Dengan kecintaan mereka kepada kita, itulah yang menjadikan mereka akhirnya akan datang memberikan yang terbaik untuk kita, sebagaimana kita berupaya untuk memberikan yang terbaik. Dan itu yang harus menjadi agenda kita di sisa kehidupan kita. Ya. Makanya Masya Allah, sabar-sabarlah sama orang solih. Banyak orang yang terkadang sama orang solih itu tidak sabar. Suka langsung kabur ketika mendapati satu kekurangan. Suka langsung mencela ketika dia menjumpai satu kesalahan. Ya namanya orang solih tetap punya kesalahan. Terkadang dia punya khilaf. Itu sesuatu yang sangat wajar. Tapi bersabarlah, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum. Allah itu menyampaikan dalam surat Al-Kahfi, sabarlah kamu sama orang-orang solih yang mereka selalu berdoa kepada Rabbnya setiap waktunya di pagi dan sore. Memang sabar itu bukan hanya sama orang dolim. Sama orang solih pun kita harus sabar. Menjemput cintanya. Supaya siapapun di antara saya, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, kalau sampai 40 orang ini mengenalmu dengan baik, kamu berkomunikasi dengan ramah, kamu berkomunikasi dengan hangat dengan mereka, maka kalau kamu berjajar 40 orang ini di dalam kematianmu, kamu akan mendapatkan syafaat. Dari syafaat itulah lapang kuburanmu, terang cahaya, terang alam barzahmu. Mudah ketika engkau melewati fitnah dari malaikat munkar dan nakir. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Inilah poin yang ke-29. Semoga kita memahami. If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in our new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the Prophet's presence. So take this moment to